Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami supaya kami mengenal Engkau
dan kami melakukan kehendak-Mu dengan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu kita hari ini, yaitu dari titah yang pertama dan maksudnya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah
kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan, epistel kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Markus, pasal yang pertama dari ayatnya yang ke-40 sampai dengan yang ke-45. Kita membacanya secara bergantian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Berlimpah suka
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Kamis dan selanjutnya Ama Huria.
Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 21 Januari 2024. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ketiga setelah Epifanias. Topik Minggu, Yesus anak Allah dan Raja. Kedua, kelompok kor di hari Minggu tanggal 28 2024. Yang pertama pukul 7.30 mengisi kor Inahana, Deborah, Jericho, Amasalom. Pukul 10 Ina Kamis, Esther, Amahuria, Remaja. Pukul 17 NHKBP. Yang ketiga, Minggu pukul 7.30 WIB, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 28 Januari 2024 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, amplop diakonia sosial. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop diakonia sosial Huria. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kelima, penghiburan. Di minggu hari ini diadakan acara penghiburan di keluarga almarhum Hutape J. Hutapea B. Boru Tampu Bolon dari sektor Sion. Acara dilaksanakan setelah ibadah kebaktian pukul 10 WIB. Yang keenam, amplop resort. Di hari Minggu tanggal 28 Januari kita mengumpulkan persembahan amplop resort. Yang ketujuh, persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Januari 2024. Dan bagi jemaat kita yang ingin membayar iuran persembahan bulanan boleh ditransfer ke gereja dan juga disampaikan ke Parhalado sektor. Yang kedelapan, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 14 Januari 2024 647 orang. Yang kesembilan, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 15 sampai tanggal 21 Januari 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis dalam Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Yang ke-10, iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 4 kakak sebanyak Rp1.200.000. Yang ke-11, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau iuran minggu ini 3 kakak sebanyak Rp3.200.000. Keuangan gereja Huria Rp5.141.775. Pembangunan Rp1.884.850. Sentralisasi atau pusat sebanyak Rp6.265.875. Jumlah Rp13.292.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis
untuk diperbaiki minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Amat Shalom, dilanjutkan NHKBP.
Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Perjalananku mengarungi hidupku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah menerima firman Tuhan yang dijelaskan dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, semua kita pastilah sudah sadar dan berpikir, bahkan dan mempersiapkan yang namanya proteksi hidup atau perlindungan diri, perlindungan hidup. Berbagai macam diperbuat oleh manusia untuk memproteksi dirinya, memproteksi keluarganya. Ada yang membuatnya dengan mendaftarkan dirinya atau anggota keluarganya ke dalam sebuah asuransi, sehingga asuransi kesehatannya, asuransi pendidikannya, asuransi jiwanya itu di cover atau digaransi. Kemudian ada orang yang membuat proteksi hidupnya dengan memperbesar depositonya di bank atau menambah, memperbanyak investasinya. Sebagian orang lagi ada yang memproteksi diri dengan rela menyewa orang sebagai bodyguardnya supaya ada yang mengawal, menjaga dia sehingga kemanapun dia pergi dia tetap tenang dan aman. Dan sebagian lagi bahkan yang lebih parah, ada orang yang memproteksi dirinya seperti sebuah cerita ibu yang berdoa di depan gambar Tuhan Yesus dan dia juga berdoa menangis di depan gambar Lucifer atau si iblis. Dia berdoa di hadapan dua gambar ini, gambar Yesus dan gambar Lucifer, dengan harapan siapa tahu aku ditolak dari surga. Aku berdoa ke si Lucifer, kalau masuk neraka janganlah sakit-sakit banget disiksa. Jadi dia memproteksi dirinya dengan mencari dekingan lah atau dispensasi dari yang saya sebutkan tadi. Pertanyaannya sekarang, dengan mempersiapkan semua proteksi yang saya sebutkan itu, apakah lantas hidup kita manusia ini bisa tenang-tenang saja? Ternyata tidak. Ada banyak yang sudah punya asuransi tapi masih dilanda kekhawatiran. Karena jangan-jangan instansi asuransi yang dimasukinya ini menipu. Ada banyak orang yang sudah menambahkan depositonya besar, investasinya hebat, tapi masih takut. Siapa tahu suatu saat kelak dirinya atau usahanya bangkrut. Ada banyak orang yang sudah bayar mahal-mahal untuk menyewa bodyguard, tapi tetap tidak merasa tenang.
Lalu di manakah kita bisa benar-benar tenang dan selamat? Harta bisa lenyap, kuasa bisa berlalu, manusia bisa menipu, bahkan mengkhianati kita. Lalu kepada siapa? Di mana kita bisa merasa tenang? Daud, seorang raja dalam perjanjian lama, pernah disebutkan dia itu seorang raja yang punya kuasa, punya tentara, punya harta, punya kekuatan. Akan tetapi dia dilanda kegelisahan, dia dilanda ketakutan. Karena apa? Saul yang dulunya membawa dia masuk ke istana, sekarang mengejar-ngejar Daud dan berusaha untuk membunuh Daud. Bahkan yang lebih sakit bagi Daud, anak kesayangannya Absalom itu berkhianat, memberontak, mau melengsarkan ayahnya sendiri untuk merebut tahta ayahnya sendiri, yaitu Daud. Ini membuat hati Daud gelisah, ini membuat Daud ketakutan, walau dia punya tentara, dia punya harta, maka di sana bedanya kalau dikatakan dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia. Dekat pada Allah artinya melekat pada Tuhan. Daud berkata, jangan melekat hatimu kepada orang-orang di dunia ini. Mungkin ada orang yang hina, perampas, terlihat hidupnya enak. Jangan melekat hatimu kepada para perampas. Karena mereka katanya bagaikan angin segera berlalu. Bahkan kalau ditimbang di neraca, mereka itu naik karena mereka lebih ringan dari angin. Tidak ada apa-apanya, itu artinya. Maka jangan melekat hatimu kepada orang-orang perampas di dunia ini. Dan dikatakan kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 12-13, jangan melekat hatimu kepada harta. Harta yang ada di dunia ini. Jadi kalau orang yang melekat hatinya kepada harta, nanti Amang Inang silahkan uji, dia ini semakin melekat hati seseorang kepada harta, semakin pelit dalam hidupnya. Lem hulit sasahalak, idon dalam melekat dirina tu harta porti. Ya dua dong sahalak ina nama tua marsahit, ngasahi posai bana, ala naung sahit, ala naung posa sahit non. Roma sudah yanakon nasya pangaratoan merpungu dijabui ala ro sudah poparan narame dijabui di patu panasida ma naing mangalehon si panganon nata butuh omak naon alai dung pungu nasida ngasiap sudah yanakon naon lau mangaleo si panganon nata bu tu omak naon itero omak nai interupsi pete jo inno omak nai do pe oma ngeredi hami sudah pas hatonon pamatihamu jo lepode ba. Hei bisa rusi ninna. Tong dobe pikiran ni bana tunai purtibion. Hape nga hosa-hosai bana neng mate. Anakon na be nga rela neng manangyak ko ni bana sa bulus mate. Bukan sa bulus mate. Asa dengan mate. Alay tarhonado pe lau rohana do pikiran na. Ay pamatihamu jo lepon. Pagoda ku harusi, bisa rusinin. Diingot ibana tong hasomalana mo lo mabayar lepu tu pelen. Seiwe ala sahalak na nama tong disi warna pinata na mabalu. Oti-oti doi bayaron, molo to puarga merbadai duduk parpelen. Jadi do mabeni bana humasu sasahat tu nanang mate pe ibana. Sa itu si do pe dipikir. Do masih asongoni te aka hamak kanong lansia ya te. Sutu nga sada-sada usaha ikut jas na baru itu dia isain na dope jas si sutung ibuatane manang tasin wingo omakku neng bukan neng mat marsahit posa adong dongan na mabalu cis na to cis molomati tasano nang buat dain ne man buanok kudu itu tano ini ba jine dia do yawin na dongan non jandon na mabalon nyamme ho ala yang gota sunah sadaan unang merek ti bonok kuduin bah barwa molo ngamati ho se berek ko ben hulului sak tuja bumi no man ala cis na tong sonyo laki makata nganeng dohonon songo dia pe godang ni arta di tanoon firman Tuhan berkata
jangan melekat hatimu dengan itu. Melekatlah hatimu kepada Tuhan. Hanya dekat kepada Tuhan saja kita tenang. Dungina paduahon. Yang kedua adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Daud berkata di ayat 9 bagian A, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, percayalah kepadanya setiap waktu. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Tidak cukup hanya dekat, harus mempercayakan diri. Di kampus STT HKBP Pematang Siantar dulu, kami punya pegawai petugas menesa namanya, rumah makan, ruang makan. Mereka tugasnya adalah memasak makanan semua mahasiswa. Jadi petugas memasak makanan di menesa Siantar itu beragama Muslim. Hanya ada satu orang yang Kristen. Yang Kristen ini pun hanya berlaku hari Jumat. Karena setiap Jumat saksang time. Jadi waktunya makan saksang. Maka yang Kristen ini nanti yang mengolah. Jadi hanya satu orang. Karena dia sendiri, maka dia tidak tinggal di kampus. Dia pulang pergi ke rumahnya. Tapi yang Muslim ini, tukang masak yang Muslim itu tinggal di kampus. Kamarnya Pak D sama Bu D, Pak D-nya sudah meninggal. Kamarnya Pak D sama Bu D ini satu dinding dengan ruangan kapel. Ruangan kapel berarti ruangan ibadah kami. Satu dinding. Jadi setiap malam Pak D dan Bu D ini tidur dekat dengan hadirat Tuhan. Dekat banget, satu dinding. Tapi mereka itu nggak percaya kepada Yesus. Dekat dengan hadirat Tuhan, kalau tidak percaya juga tidak bagus. Walau hari-harimu tinggal di gereja ini, atau bahkan tidur di gereja ini, tapi kalau tidak mempercayakan diri kepada Yesus, sama saja bohong. Maka selain dekat dengan Tuhan, kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mempercayakan diri artinya baik dalam susah, dalam ancaman, kita berserah kepadanya. Bukan hanya waktu tenang-tenang saja. Waktu keadaan tidak aman sekalipun, kita berserah kepadanya. Jadi sikap kita bukan seperti seorang penonton atau tim hore, seperti layaknya kisah si blondin tukang sirkus yang di Niagara Falls itu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ceritanya. Ada seorang tukang sirkus, blondin namanya. Dia sering membuat atraksi yang spektakuler. Suatu saat dia buat atraksi di atas air terjun Niagara Falls. Jadi dia buat seutas tali dari kiri ini, dari ke kanan ini. Kemudian dia berjalan di atas seutas tali itu. Ada banyak penonton di bawah. Blondin bertanya, apakah kalian percaya aku akan berjalan di atas seutas tali ini ke seberang dan aman? Semua penonton bersorak, kami percaya. Kemudian dia berjalan, benar, selamat. Sekarang dia mau kembali ke seberang yang satu, tapi dengan teknik yang berbeda. Dia naik ke atas sebuah sepeda. Sepedanya di atas seutas tali. Kemudian blondin bertanya ke semua penonton, sekarang aku akan naik ke atas sepeda ini dan akan mengayuh sepeda berjalan ke seberang. Apakah kalian percaya aku akan selamat? Semua penonton bersorak berkata, kami percaya. Lalu blondin membawa sepedanya, menaikinya sampai ke seberang, selamat. Semua tepuk tangan, hore kata mereka. Lalu dia akan kembali ke seberang dengan atraksi yang berbeda. Dia berkata, apakah kalian percaya aku bisa menyeberang kembali ke seberang sana, menaiki sepeda ini dan membonceng satu orang? Semua penonton berkata, kami percaya. Lalu blondin bertanya, siapa yang mau saya bonceng? Semua tunduk dan diam. Tak satu pun yang mau. Betul ibana nih, tu bigua nih. Medaya buto pondok pasiba naik inna rohana. Dangadong naolo. Tiba-tiba ada satu orang angkat tangan, seorang anak kecil, saya mau, Pak Blondin katanya. Kemudian diajak naik, dibawa si blondin di atas sepedanya menyeberang, selamat. Semua penonton itu tepuk tangan, hore kata mereka. Lihat, acap kali kita seperti penonton ini.
Persia doho Tuhan, persia doa. Ale ditiki dibuan tu sada ancaman dohot hamaolon. Agu Tuhan, tolong mai homai dang pola tuawi. Ya, ipurtibio de pihak Tuhan mergabus mau otik asal maselamat. Inna namai. Daripada cik rohana Tuhan, toyma dang pala hudok hata nasitongi. Inna namai. Maka di nomor 2 ini kita diminta benar-benar mempercayakan diri kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, dia hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, termasuk di dalam ancaman, di dalam kegelisahan dan dalam ketakutan. Ketahuilah Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh dari Tuhan. Kemudian di ayat 7 Yeremia 17 dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi mempercayakan diri kepada Tuhan, dia sama dengan mengandalkan hanya Tuhan, tidak yang lain. Yang ketiga, ini yang terakhir. Ketika Daud gelisah, dia takut dan khawatir, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan adalah poin ketiga yang bisa kita perbuat ketika kita mengalami kegelisahan dan ketakutan di dunia ini karena persoalan kehidupan. Secara psikologi dan ilmu pastoral dikatakan ketika kita mencurahkan isi hati kita, itu sama dengan sudah menyelesaikan setengah dari persoalan kita. Jadi ketika kita curhat kepada konselor, itu sudah setengah masalah kita selesai. Itu sebabnya fungsi konselor biasanya dia lebih banyak diam dulu baru berbicara. Itu fungsi konselor. Maka kalau pergi misalnya kunjungan orang sakit, kalau lebih banyak yang datang berkunjung ini ngomong daripada yang sakit, ada yang kurang tepat di sana. Harusnya yang sakit itu cerita dulu bagaimana dia mengalami sakit itu supaya kita tahu. Karena ketika dia cerita, dia telah mengeluarkan setengah dari beban persoalan. Jadi meloroi misalnya tu sitor iba makatai sudi, mulai sen awal saat tupu di holan iba makatai, dungi di akhir mai bana holan madok mau liate, berarti ada yang kurang tepat dalam konseling itu. Dan itu teruji secara psikologi. Yang mau saya katakan Amang dan Inang, curhat ke sesama manusia saja bisa membuat hati lega, apalagi curhat kepada Tuhan. Lebih lagi dong, curhat kepada orang kita percaya di dunia ini pun bisa membuat hati ini senang dan lega. Tapi lebih lagi ketika kita mau curhat kepada Tuhan. Curhat kepada manusia belum tentu aman. Belum tentu aman. Karena buido isadatiki merbadai ho doho nongamuna curhati anggoi parmatemma. Sudah rahasia ngeboto. Imam mulu curhat tu jonga jolma. Sonari doho bui berangkul-rangkul mekel rak marmeam rak mareda rak dia. Suatu saat merbadai hamu merbada bulak. Bah gudang peluru nibana lau madebu hokok. Allah sudah rahasia ngaditio biban. Disodohoin nibana. Curhat kepada manusia bisa saja mengkhianati kita, menipu kita. Tapi hanya curhat kepada Tuhanlah yang paling aman. Dia mau mendengarmu, dia mau menjaga rahasiamu, dia mau memberimu kekuatan untuk bertahan, dia mau memberimu kekuatan untuk berlindung, dan dia mau memberimu kekuatan untuk keluar dari persoalan hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, firman-Mu telah kami dengarkan. Bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini acap kali merasa kegelisahan dan kekhawatiran karena banyak hal. Boleh karena sakit penyakit, karena pekerjaan, karena ekonomi, karena hubungan, atau lain sebagainya. Ada banyak hal yang membuat kami khawatir dan takut ya Tuhan. Walau kami berusaha untuk menempatkan dan mempersiapkan proteksi-proteksi di dunia ini, tapi semua itu tidak bisa membuat kami tenang. Hanya dekat kepadamu ya Tuhan kami tenang. Hanya bersama-sama dengan Engkau kami tenang dan aman.
maka kami mau mempercayakan diri kami. Engkaulah yang kami andalkan dalam setiap perjalanan kami. Dan Tuhan, kiranya kami mau mencurahkan isi hati kami kepadamu di dalam doa-doa kami. Biarlah dalam doa itu setiap hal yang kami pikirkan, setiap hal yang kami rasa, itu kami sampaikan kepadamu. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa mau mendengar, menjaga rahasia kami, memberi kekuatan bagi kami untuk bertahan, berlindung, dan untuk keluar dari segala persoalan itu. Ya Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami semua umat-Mu menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup dari jemaat-Mu ini. Engkaulah yang menyertai mereka dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Jauhkan dari segala mara bahaya, tambahkan sukacita dan rezeki atas segala pekerjaan umat-Mu ini. Biarlah mereka dengan aman dan tentram, dengan hati yang tenang dan bahagia, mengerjakan seluruh pekerjaannya, merancang segala rancangannya. Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit dari tubuh umat-Mu ini. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau limpahkan atas tubuh umat-Mu. Jikalau pada hari ini di ruangan gereja ini ada dari antara mereka yang menderita sakit penyakit, tolong Tuhan, topangkan tangan-Mu atas tubuh mereka. Tanggalkan segala penyakit dari tubuhnya, supaya mereka pulang dengan sehat, pulang dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, dan kami hanya mau mengandalkan Engkau sepanjang hari. Hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua dan mengumpulkan amplop diakoni sosial. Datanglah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.